Anak laki-laki hanya meletakkan boneka kecil ke dalam lemari. Tidak disangka, ketika dia membuka lemari lagi, boneka kecil di dalam lemari tiba-tiba hidup seperti memiliki kehidupan. Anak laki-laki merasa itu menyenangkan dan ingin menyentuhnya. Tapi tiba-tiba boneka kecil itu menusuknya dengan keras. Melihat ini, Oli segera mengatakan bahwa dia tidak bermaksud melukainya. Untuk membuat boneka kecil itu percaya padanya, Oli kembali meraih boneka kecil itu dengan perlahan. Membiarkan boneka kecil itu berjalan ke telapak tangannya. Melihat mainan kesayangannya hidup kembali oleh lemari ajaib, Oli sangat senang. Untuk mencari tempat tinggal yang nyaman bagi boneka kecil itu, dia berlari ke tumpukan mainan dan mulai mencarinya tanpa henti. Kemudian dia mengeluarkan sebuah tenda plastik untuk menjadi rumah bagi boneka kecil itu. Tapi ternyata boneka kecil itu tidak menyukainya. Pada saat itu, Oli memiliki ide brilian. Dia langsung memasukkan tenda plastik ke dalam lemari ajaib. Setelah lemari dibuka lagi, tenda plastik asli tiba-tiba berubah menjadi tenda kulit asli. Pemandangan ini membuat manusia kecil mainan terkejut. Sebenarnya diharapkan manusia kecil bisa beradaptasi dengan tempat tinggal baru. Tidak disangka keesokan paginya, manusia kecil mengatakan bahwa tidur di tenda tidak nyaman. Dia mengatakan ingin membuat sebuah rumah rumput alami di luar, agar manusia kecil bisa tidur nyaman sedikit. Oli akhirnya membawa manusia kecil keluar rumah dengan memeluknya. Kemudian pergi ke samping untuk menyiapkan sesuatu. Tidak disangka pada saat itu, seekor burung merpati justru salah mengira manusia kecil sebagai serangga. Langsung menyerangnya. Setelah Oli membuka kotak, mainan manusia kecil sudah digigit oleh burung merpati. Namun ini sama sekali tidak membuat Oli yang cerdas terkejut. Tiba-tiba dia memasukkan lagi seorang prajurit medis mainan ke dalam lemari. Kemudian menghidupkan kembali prajurit medis dari dalam lemari. Dilempar ke dekat mainan manusia kecil yang terluka. Anak laki-laki meletakkan seorang prajurit medis mainan ke dalam lemari. Setelah membuka lemari, prajurit medis tiba-tiba bangkit kembali dengan ajaib. Untuk membantu menyembuhkan luka pada boneka mainan yang terluka. Tanpa ragu, Oli langsung meletakkan prajurit medis yang hidup kembali di samping boneka. Ternyata, prajurit medis dengan cepat memahami kondisi luka boneka setelah melihatnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera siap untuk membungkus luka boneka. Untuk memahami kondisi luka boneka mainannya sendiri, Oli sengaja mengeluarkan kaca pembesar dan mengamatinya dengan teliti. Tidak terduga, dalam waktu kurang dari 1 menit, prajurit medis berhasil membungkus luka boneka dengan sukses. Melihat hal ini, Oli ingin membiarkannya bermain sebentar lagi. Namun, prajurit medis menjelaskan bahwa dunia ini bukanlah tempatnya. Kata-kata sampai di sini, Oli akhirnya menghentikannya. Kemudian, dia meletakkan prajurit medis kembali ke dalam lemari ajaib. Setelah pintu lemari dibuka lagi, dokter medis tadi tiba-tiba berubah menjadi mainan lagi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar. Ternyata ibu mendengar suara berbicara di dalam kamar. Untungnya, mainan manusia kecil ini tidak terlihat saat ini. Setelah ibu pergi, manusia kecil mainan dan Oli mulai merencanakan rumah mereka sendiri. Tanpa ragu, mereka langsung mulai bekerja. Oli bahkan menyumbangkan mobil pemadam kebakarannya untuk membantu. Tidak disangka, saat mereka hampir siap untuk mulai, manusia kecil mainan baru ingat bahwa mereka tidak punya alat. Ternyata Oli tidak panik sama sekali pada saat ini. Dia langsung berlari ke tumpukan mainan. Dia mengambil seorang ksatria dan meletakkannya di dalam lemari. Kemudian, setelah ksatria itu hidup kembali, dia mengambil kapaknya. Ksatria itu belum mengerti situasinya. Dia kembali berubah menjadi mainan. Sekarang manusia kecil ini akhirnya memiliki alat yang cocok. Saat Oli sedang serius belajar di sekolah, si manusia kecil telah menyelesaikan kerangka rumah. Jangan bilang rumah ini terlihat cukup kokoh. Setelah Oli pulang sekolah, langsung menuju ke kamarnya. Pada saat itu, rumah si manusia kecil sudah sepenuhnya selesai dibangun. Tidak disangka Oli setelah melihat pemandangan di depannya, muncul sebuah ide berani, yaitu ingin membantu si manusia kecil menciptakan keluarga. Sebelum si manusia kecil sempat bereaksi, Oli langsung memasukkan mainan seorang tua Indian ke dalam lemari. Yang tak terduga adalah, si tua ini karena usianya yang sudah tua, baru saja hidup kembali tiba-tiba mengalami serangan jantung. Tidak bisa bernapas, malangnya meninggalkan dunia. Juga pada saat itu, Oli baru menyadari bahwa lemari ini agak menyeramkan. Ini adalah lemari yang dibuat langsung oleh Noah, di mana setiap mainan dimasukkan. Setelah dibuka, akan berubah menjadi makhluk hidup. Orang Indian kecil di depan mata ini adalah hasil dari Oli memasukkannya ke dalam lemari. Untuk memverifikasi keaslian lemari ini, teman mainan Oli diam-diam memasukkan mainan koboi barat ke dalam lemari. Setelah membuka pintu lemari, seekor koboi barat yang sedang menunggang kuda muncul. Yang tak disangka oleh mereka, koboi ini adalah koboi yang haus darah. Sebelum teman Oli bisa memahami situasi, koboi langsung menembak wajahnya dengan pistol. Untungnya, Oli mengorek-ngorek wajah temannya, baru bisa mengeluarkan peluru yang menancap di wajah temannya. Namun ketika koboi melihat Indian itu, tiba-tiba merasa terancam, langsung bersiap menembaknya.
Untungnya, saat itu Oli langsung mengangkatnya. Langsung mengurungnya di laci untuk merenung. Namun laci segera dibuka oleh koboi dan kabur. Ketika Oli bangun dari tidurnya, koboi langsung bertempur dengan mainan boneka kecilnya. Boneka kecil itu juga tak kalah kuat, memegang busur dan melepaskan panah ke arah koboi. Koboi terkejut saat kudanya terkejut oleh panah. Koboi segera kehilangan kesombongannya. Saat itu, orang kerdil mengejar mereka. Topi koboi terbang oleh sebatang pedang. Oli segera menjelaskan situasi kepada mereka. Mereka berdua adalah mainan kesayangannya. Dia berharap mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Yang tak terduga adalah, seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya menjadi saudara yang tak terpisahkan. Namun, Oli dan mereka bukan dari dunia yang sama. Tak lama kemudian, orang kerdil mengungkapkan keinginan untuk pulang. Dan sang koboi juga mengucapkan selamat tinggal kepada Oli. Meskipun Oli sangat merindukan mereka. Namun, dia sadar, mainan-mainan juga berhak memiliki kehidupan mereka sendiri. Dia harus menghormati pilihan mereka. Pada akhir cerita, Oli menyimpan mereka di dalam peti ajaib dan mengunci pintunya. Setelah pintu lemari terbuka lagi, dua orang yang baru saja hidup, seketika kembali menjadi mainan. Pada saat ini, Oli tidak bisa lagi menahan. Air mata yang tak terbendung mengalir. Jika diberikan lemari ajaib yang ajaib seperti ini, apa yang ingin kamu masukkan ke dalamnya?